Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan kasih sayang Allah kepada kita. Kita diberikan olehnya nikmat sehat dan keimanan, sehingga pada siang ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan fardu Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in umat tabi'in, dan insyaallah Subhanahu wa taala terlimpah pula kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk meneladani beliau. Amin ya rabbal alamin. Manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat ke-57. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Yunus ayat 58. Ruh manusia sebagaimana tubuhnya mengalami gangguan dan penyakit-penyakit, oleh karenanya ia juga memerlukan perawatan dan pengobatan. Berbagai penyakit yang biasa terjadi pada ruh dan jiwa manusia seperti takabur, berbangga diri, bakhil, hasud dan riya, bila penyakit ini menyerang jiwa manusia dan tidak segera diobati, maka ia bisa mengakibatkan kekufuran dan nifak, sehingga manusia bisa melenceng dari jalan petunjuk dan hidayah. Sementara Al-Quran dengan berbagai peringatan dan janjinya dapat mencegah manusia dari melakukan berbagai perbuatan jahat dan dosa. Dari sisi lain, kitab suci ini memberikan keterangan dan penjelasan mengenai kufur dan azab ilahi guna dapat mematik pengertian dan kesadaran manusia, sehingga jiwa dan ruhnya menjadi bersih. Dengan demikian, diharapkan manusia terjauhkan dari melakukan kejahatan dan dosa. Sudah barang tentu jiwa dan ruh yang sehat, bersih dan suci dapat memudahkan jalan untuk mendapatkan petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya agar menyampaikan kepada orang-orang mukmin sebaik-baiknya investasi dan sesuatu yang mereka kumpulkan adalah iman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran dan petunjuknya, dan hendaknya hati mereka bergembira atas nikmat besar dan sekali-kali bukan dengan membanggakan kekayaan dunia yang menumpuk. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tadi terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, Al-Quran adalah sebaik-baik obat untuk menyembuhkan hati, jiwa, dan ruh yang sakit. Kemudian yang kedua, untuk menyembuhkan penyakit dan berbagai problema baik individu maupun sosial. Dewasa ini manusia harus mengkaji dan merenungi kitab suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Quran merupakan harta karun yang lebih baik dari segala kekayaan dunia. Orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang tidak mendapatkan dan mengenyam pendidikan kitab suci ilahi ini, sekalipun ia memiliki seluruh harta dunia. Sebaliknya, orang yang kaya adalah orang yang hidupnya bersama Al-Quran, sekalipun secara lahiriah ia dalam kesempitan dan tidak mempunyai uang. Terangkanlah tentang rezeki yang diturunkan oleh Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu
tentang ini, atau kamu mengada-ngadakan saja terhadap Allah Subhanahu wa taala? Quran surah Yunus ayat ke-59. Apakah dugaan orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Quran surah Yunus ayat ke-60. Pada ayat-ayat sebelumnya telah disinggung mengenai hidayah, petunjuk dan rahmat Allah. Al-Quran kedua ayat ini mengatakan, adapun mereka yang memisahkan diri dari ajaran Al-Quran, maka mereka akan terjatuh ke dalam perangkat khurafat dan undang-undang yang tidak berdasar. Dengan itu mereka akan menghadapi kesulitan dan yang pada gilirannya hal tersebut merupakan unsur yang menimbulkan kesulitan dan problem kehidupan ini. Dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain juga menyebutkan kaum musyrikin terkadang tidak makan dari hasil binatang piaraan atau pertanian mereka dan menjadikannya nazar untuk berhala yang mereka sembah. Kedua ayat ini mengatakan suatu hari kalian menggunakan nama Tuhan untuk menentukan hal yang halal dan yang haram, padahal kalian tidak mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal itu. Karena tindakan yang kalian itu adalah kebohongan, maka hal itu juga harus kalian pertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Lanjutan kedua ayat ini mengatakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada manusia sebagai pertanda kemurahan dan kasih sayang Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak bisa berterima kasih atas semua nikmat itu. Lebih buruk lagi, mereka membuat hukum-hukum khurafat yang tidak berdasar dan akhirnya mereka justru dijauhkan dari nikmat-nikmat ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pemilik berbagai anugerah dan nikmat. Karena itu Dia adalah zat yang berhak menentukan halal dan haram, bukan manusia yang melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya sendiri. Kemudian yang kedua, menentukan syariat dan undang-undang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setiap undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Allah adalah bid'ah dan tidak ada artinya. Yang dimana terdapat dalam Quran surah Yunus ayat ke-61 yang artinya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadikan saksi atasmu di waktu-waktu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit, tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Ayat ini menyinggung betapa ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan tidak terbatas. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup semua keadaan dan perbuatan manusia. Bahkan semua atom dan molekul terkecil apapun tercakup dalam pengetahuannya. Perkara ini telah tercatat dalam Lauh Mahfuz. Karena itu tidak saja Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyaksikan hal-hal tersebut, tetapi juga para malaikatnya yang dapat menyaksikan dan mencatat hal-hal tersebut. Dari ayat tadi terdapat 4 pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, pemikiran, pernyataan serta amal perbuatan kita selalu disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Bagi mereka hal tersebut bukanlah sesuatu yang sembunyi. Kemudian yang kedua, di sisi Allah, bumi dan langit, besar ataupun kecil, tidak ada bedanya karena ilmu Allah mencakup segala sesuatu dan terhadap segala sesuatu adalah sama. Kemudian yang ketiga, bukan saja manusia biasa, akan tetapi para nabi pun di bawah pemantauan Tuhan dan Allah saksi atas amal perbuatan mereka. Kemudian yang keempat, dunia selalu di bawah pemantauan Allah bila Dia memberi batas waktu kepada kita, namun tidak menunda diturunkannya siksa dan azab. Maka hal ini justru menunjukkan kebodohan dan kealpaan Tuhan dalam berbagai pekerjaan kita. Namun kenyataannya tidak demikian, yaitu Allah memberi kesempatan kepada hamba-Nya untuk bertaubat. Hal ini menunjukkan kemuliaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullaha li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من انتصر عينا بنظر وعزانا بخير. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم أمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خاف واتقى. اللهم ارفعنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يهديكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.